Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, berjumpa lagi bersama Kak Nana dalam program Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Generasi cerdas, berkarakter, cerdaski. Oke, adik-adik semua, hari ini di sesi yang kedua kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah pencacahan. Di mana di sesi pertama tadi kita sudah membahas tentang kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Nah, untuk sesi yang kedua kita akan bahas tentang permutasi. Nah, jadi dalam matematika ini adalah istilah baru yang kita pelajari ya. Nah, sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan permutasi, kita ke faktorial dulu. Nah, karena faktorial ini akan terpakai dalam mempelajari permutasi dan juga jenis kaidah pencacahan yang keempat. Nah, jadi untuk faktorial sendiri merupakan operasi matematika yang digunakan untuk mengalihkan bilangan bulat positif dengan semua bilangan bulat positif yang lebih kecil. Nah, jadi sederhananya itu bisa kita tuliskan dalam rumus. Nah, jadi n faktorial, bilangan bulatnya n, kemudian berikutnya selalu berkurang 1 sampai pada perkalian 3 kali 2 kali 1. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan kita memiliki 5 faktorial, di mana untuk operasi faktorial ini, itu kita tulisnya bilangan, kemudian diikuti oleh tanda yang mirip tanda seru ya. Oke, berarti kalau 5 faktorial itu maksudnya adalah 5 dikali dengan 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Sehingga kalau kita kalikan semuanya akan kita peroleh hasilnya yaitu 120. Nah, otomatis bisa kita bayangkan ya kalau misalkan bilangannya lebih besar, maka hasilnya akan lebih besar juga. Nah, jadi setelah mempelajari faktorial ini, kita ke permutasi. Nah, karena ini adalah istilah baru, maka kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan permutasi itu. Nah, jadi adik-adik semua, permutasi ini adalah cara menyusun semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan dengan memperhatikan urutan. Jadi, penekanannya di sini adalah memperhatikan urutan. Nah, kenapa harus memperhatikan urutan? Karena kalau misalkan kita ubah posisinya atau kita ubah urutannya, dia memiliki makna yang berbeda. Misalkan kita memiliki unsur angka 1 dengan 2. Nah, kalau kita balik posisi 1 dengan 2, yaitu 2 dengan 1, ini kan memiliki makna yang berbeda. Nah, sehingga penting untuk memperhatikan urutannya. Nah, berarti nanti kalau memperhatikan urutan, dia masuk konteksnya permutasi. Nah, di mana yang akan kita pelajari dalam permutasi itu ada 4 jenis. Yang pertama ada permutasi seluruh unsur, yang kedua permutasi unsur yang sama, yang ketiga permutasi sebagian unsur, dan yang keempat adalah permutasi siklis. Nah, kita akan bahas satu persatu pada sesi ini. Oke, kita ke jenis yang pertama, yaitu permutasi seluruh unsur. Nah, jadi permutasi seluruh unsur adalah banyaknya cara menyusun semua objek atau unsur yang tersedia dalam urutan tertentu. Nah, sehingga untuk menentukan banyaknya kejadiannya, itu dihitung menggunakan banyaknya permutasinya adalah n faktorial. Jadi bergantung berapa banyak unsur yang kita punya. Nah, untuk lebih memahami bagaimana sih permutasi seluruh unsur itu, kita perhatikan soal yang pertama. Nah, jadi terdapat 6 orang yang akan melakukan foto bersama secara berjejer. Berarti bisa kita ketahui bahwa jumlah unsurnya atau total unsurnya adalah 6 orang dengan posisi berjejer. Berarti ilustrasinya mereka akan berfoto dengan posisi seperti ini. Ya. Nah, kemudian berapa banyak cara mereka memilih posisi untuk berfoto. Nah, jadi ilustrasinya gini, untuk permutasi seluruh unsur, terdapat 6 unsur yang akan menempati 6 posisi.
Nah, maka menentukan banyaknya cara memilih posisi untuk berfoto itu sama saja dengan 6 faktorial. Nah, berarti kalau kita jabarkan 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, sehingga kalau kita hitung semua 120 kemudian dikali dengan 6, maka hasil akhirnya adalah 720. Nah, permutasi seluruh unsur ini juga bisa kita hitung menggunakan konsep kaidah perkalian, di mana awalnya kita memiliki 6 posisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga tempat pertama bisa dipilih oleh 6 orang, kemudian tempat kedua bisa dipilih oleh 5 orang, kemudian 4, 3, 2, dan 1. Jadi setiap orangnya kan masuk kategori tidak bisa berulang, ya. Oke, berarti banyak caranya adalah 720 cara. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu permutasi unsur yang sama. Nah, di mana permutasi unsur yang sama adalah cara menghitung banyaknya susunan yang berbeda dari suatu himpunan objek yang memiliki unsur-unsur yang identik atau berbeda. Nah, jadi dia hampir sama dengan permutasi seluruh unsur, di mana total unsur yang ada kita akan menempatkan dalam unsur, misalnya ada 5 unsur, kita akan menempatkannya dalam 5 tempat. Nah, hanya saja unsur-unsur yang ada itu memiliki unsur yang identik atau yang sama. Nah, sehingga untuk mencari berapa banyak cara, yaitu kita hitung dengan n faktorial dibagi dengan K1 faktorial dikali K2 faktorial dan seterusnya sampai Km faktorial. Nah, di mana n faktorial ini melambangkan faktorial dari total unsur yang ada. Nah, sementara untuk K1 sampai Km itu untuk faktorial unsur yang sama. Nah, kalau misalkan unsur yang samanya hanya 1 berarti hanya sampai di K1 faktorial. Kalau unsur yang samanya ada 2 berarti sampai di K2 faktorial dan seterusnya. Nah, jadi pada dasarnya hampir sama dengan permutasi seluruh unsur. Nah, untuk memahaminya, adik-adik boleh perhatikan contoh soal yang berikutnya. Nah, ini tidak bisa kita gunakan konteks manusia ya, makhluk hidup, karena setiap manusia kan berbeda ya. Jadi kita ambil ke konteks huruf. Nah, misalkan yang ditanyakan adalah, tentukan banyak cara menyusun huruf-huruf dari kata membaca. Nah, kita hitung dulu, ada berapa banyak unsur yang diberikan dari kata membaca. Berarti totalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N-nya adalah 7. Nah, kemudian huruf-huruf yang akan disusun ini juga memiliki jumlah huruf sebanyak 7. Hanya saja karena ada unsurnya yang sama berarti tidak bisa langsung kita ambil 7 faktorial. Berarti bisa kita lihat dulu unsur yang sama. Yang pertama ada M. Nah, M-nya kan ini ada 1, 2. Berarti M-nya sama dengan 2, unsur yang sama pertama. Kemudian unsur yang sama berikutnya ada huruf A. Juga ada sebanyak 2. Nah, yang lainnya kan tidak ada lagi yang sama ya. Nah, sehingga menentukan banyaknya cara atau banyaknya susunan huruf yang berbeda itu dengan cara P faktorial, P sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan sudah dapat di sini, adik-adik tinggal menyederhanakan bentuknya. Ya, dengan cara mengurai berapa 7 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, kadangkala di soal pilihan ganda itu hanya sampai di bentuk yang seperti ini. Nah, tetapi kalau misalkan kita ingin menyederhanakannya, boleh juga kita lanjutkan sampai pada perkaliannya. Oke, jadi poinnya di sini adalah lihat unsur-unsurnya apakah ada yang sama atau tidak. Nah, berikutnya kita ke jenis permutasi yang ketiga, yaitu permutasi sebagian unsur. Nah, jadi dari segi definisi bisa kita katakan permutasi sebagian unsur atau permutasi N unsur yang akan diambil R unsur.
Nah, adalah cara menyusun sebagian objek dari sekumpulan objek yang lebih besar, di mana urutan sangat diperhatikan. Jadi dua sebelumnya itu, objek yang disusun itu semuanya yang disusun, sementara pada jenis yang ketiga hanya sebagian objek yang akan kita susun. Nah, berarti, tapi syaratnya di sini adalah semua unsurnya berbeda ya. Oke, hanya saja ilustrasinya misalkan ada 5 orang yang tersedia hanya 3 kursi. Berarti berapa banyak cara kelima orang tersebut memilih posisinya, ya, berapa banyak kombinasi yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya itu dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Bisa adik-adik perhatikan. Ini kita baca permutasi R dari N. Nah, yaitu N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Oke, di mana R ini adalah jumlah unsur yang akan disusun, kemudian N adalah total unsur yang ada. Nah, kita ke contoh berikutnya, soal yang ketiga. Nah, dari 10 siswa, berarti ketika kita membaca dari 10 siswa, sudah bisa kita identifikasi bahwa N yang diberikan atau total unsur yang diberikan adalah 10. Nah, akan dipilih 3 orang, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti posisi yang akan ditempati itu adalah 3 orang, 3 posisi, ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, karena setiap orang yang menempati posisi ini, kalau misalkan dirombak posisinya, itu kan akan memberikan makna yang berbeda, sehingga dia masuk kategori permutasi yang memperhatikan urutan. Nah, sehingga berapa banyak susunan pengurus yang mungkin. Oke, sehingga ini masuk kategori permutasi. Jadi permutasi 5 akan diambil 3. Ini bisa juga kita tulis sebagai permutasi 3 dari 5. Maknanya sama saja, hanya saja berbeda dari segi gaya penulisan. Nah, ini kalau kita jabarkan menggunakan rumus permutasi sebagian unsur, kita peroleh 5 faktorial. Oke, total unsurnya ada 10 ya. Berarti ini seharusnya 10, kemudian 3. Berarti permutasi 3 dari 10, 10 faktorial, kemudian 10 dikurangi dengan 3 faktorial. Nah, kalau kita jabarkan, kita akan peroleh 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 3, yaitu 7 faktorial. Nah, kalau kita ingin mencari hasil akhirnya, berarti kita bisa sederhanakan atau jabarkan yang 10 faktorial menjadi 10 dikali dengan 9 dikali dengan 8, kemudian dikali dengan 7 faktorial. Nah, dibagi dengan 7 faktorial. Nah, ini kan bisa kita coret antara 7 faktorial dengan 7 faktorial. Maka hasil akhirnya adalah 10 dikali 9 dikali dengan 8. Maka hasil akhirnya adalah 720. Ada 720 kemungkinan kombinasi pengurus yang bisa kita pilih untuk menempati posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, semoga bisa dipahami. Oke, jenis permutasi yang terakhir adalah permutasi siklis atau permutasi melingkar. Nah, ini adalah permutasi yang paling mudah untuk kita identifikasi karena dia susunan objeknya yaitu melingkar. Nah, sehingga kalau kita akan menyusun objek yang melingkar, itu akan dihitung dengan rumus permutasi sama dengan N dikurang 1 faktorial. Nah, hanya saja di sini harus hati-hati untuk menentukan nilai N-nya. Dimana kalau di ketiga jenis permutasi sebelumnya, N ini kan kita identifikasi atau kita definisikan sebagai banyaknya unsur. Nah, sementara pada permutasi siklis, N ini kita definisikan sebagai banyaknya posisi melingkar yang terbentuk, posisi melingkar yang berbeda. Gitu ya, jadi hati-hati pas penentuan N-nya. Nah, untuk lebih memahaminya, adik-adik boleh perhatikan untuk soal yang berikutnya. Nah, jika terdapat 5 orang yang akan melingkar, yang akan duduk melingkar pada sebuah meja, nah,
berapakah jumlah susunan yang mungkin? Nah, karena soal di sini cenderung sederhana, berarti bisa langsung kita identifikasi bahwa N-nya sama dengan 5. Nah, N-nya 5 karena mereka bisa menggunakan 5 kursi. Nah, otomatis kan yang 5 kursi ini itu yang kita identifikasikan sebagai N-nya. Sehingga menghitung banyaknya cara yaitu N dikurang 1 faktorial. Berarti 5 dikurangi dengan 1 faktorial itu sama dengan 4 faktorial. Nah, kalau adik-adik ingin mencari sampai sederhana, maka 4 faktorial ini bisa kita jabarkan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti ada 24 kemungkinan cara untuk duduk melingkar dari 5 orang tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian untuk soal berikutnya. Nah, ini levelnya di atas dari soal yang keempat. Nah, di mana jika terdapat 4 pasangan suami istri yang akan duduk melingkar pada meja makan yang berbentuk bundar. Nah, di mana setiap pasangan suami istri selalu berdampingan. Maka banyak cara yang mungkin adalah, jadi kita ilustrasikan dulu di sini posisi mejanya. Nah, kemudian setiap pasangan itu selalu berdampingan. Berarti untuk pasangan yang pertama menggunakan 1 kursi, kemudian pasangan berikutnya menggunakan 1 kursi, sampai pada pasangan keempat. Nah, berarti di sini kita melihat bahwa ada 4 kursi yang digunakan yang akan dibentuk melingkar. Maka kita identifikasi bahwa N-nya sebanyak 4. Nah, berarti banyaknya cara yaitu 4 dikurangi dengan 1 faktorial. Nah, tetapi untuk konteks yang di soal nomor 5 ini tidak sampai pada 4 dikurang 1 faktorial. Tetapi kita lihat bahwa untuk pasangan yang pertama itu kan ada 2 orang, di mana 2 orang ini bisa bertukar posisi. Berarti ini dikalikan dengan 2 faktorial. Begitupun untuk pasangan yang kedua sampai yang keempat. Berarti kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Sehingga totalnya bisa kita hitung yaitu 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, secara kalau kita jabarkan, kita akan peroleh hasilnya yaitu sebanyak 96 cara. Oke. Jadi adik-adik untuk materi permutasi yang paling diperhatikan adalah apakah kejadiannya bisa memiliki makna yang berbeda atau tidak. Kalau misalkan memiliki makna yang berbeda berarti dia masuk konteksnya permutasi. Itu saja untuk sesi ini, sampai bertemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.